Dan kata Nabi yang terbaik adalah yang berkorban dengan binatang yang terbaik. Binatang terbaik itu identik dengan harga yang mahal. Akan tetapi pahala itu disesuaikan dengan kapasitas. Memang nih duit 5 juta iso nggo tuku wedhus ya wedhuse sing gede. Supaya nilai pahalanya bagus. Ojo nganti duit 5 juta kudune iso tuku wedhus 5 juta malah ditukokke kambing kacangan sing 2 juta. Selisihnya kan 3 juta. Lah ini pahalanya sithik. Meskipun tetap korban, tapi kambing nggak terbaik. Karena wong duitnya cukup kok. Kudune tukoke sing 4 juta, 5 juta, iki sing terbaik. Karena kapasitas uangnya cukup. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seperti biasa sebelum kajian dimulai, mari bersama-sama menambah pundi-pundi pahala dengan membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, berzikir 10 kali, dan bersalawat 3 kali. Moga-moga Allah merahmati dan meridhai. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah. Moga-moga yang membaca surat Al-Ikhlas dibangunkan istana di surga ya Allah. Yang berzikir kepadamu Engkau lipat gandakan pahalanya, Engkau gugurkan dosa-dosanya, Engkau tinggikan derajatnya, Engkau beri kebaikan yang banyak ya Allah. Dilindungi dari gangguan syaitan yang terajam dan kejahatan makhluk mulainya. Yang bersalawat kepada NabiMu ya Allah, moga-moga kelak mendapat syafaat di yaumul qiyamah. Dengan rahmat-Mu ya Allah, moga-moga kami semua menjadi ahlul jannah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita berjumpa kembali di majelis ilmu. Sudah beberapa bulan tidak bertemu. Moga-moga yang hadir selalu sehat walafiat, panjang umur, berkah usianya, dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya. Moga-moga semua menjadi ahli surga. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu mepet lagi maju ke depan biar yang belakang nanti dapat tempat duduk. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita berada di bulan haram, bulan Dzulqa'dah. Tidak terasa sepekan lagi kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Bulan haram ada 4, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. 4 bulan ini disebut bulan haram atau bulan suci. Mekah Madinah disebut tanah haram, tanah suci. Maka di mana yang di situ ada tempat yang suci dan waktu yang suci, maka ada keutamaan di dalamnya. Menurut para ulama, seluruh tanah haram memiliki kesucian sehingga semua amal solehnya dilipat gandakan, tidak sama dengan di tempat-tempat yang lain. Kalau orang beramal soleh di Masjidil Haram di kota Mekah, pengalinya 100.000 kali lipat. Kalau di Masjid Nabawi di kota Madinah, pengalinya 1000 kali lipat. Sehingga ada pertanyaan dari jamaah, bagaimana jika jamaah yang sudah sepuh-sepuh
baik ibadah umrah atau haji, tidak mampu sholat di Masjidil Haram karena keadaan yang tidak memungkinkan bisa masuk ke Masjidil Haram karena resiko yang sangat besar. Apakah mereka jika sholat di hotel, sholat di masjid sekitar hotel, apalagi yang pondokannya jauh, tetap dapat pahala 100.000 kali lipat? Halo? Maka jawaban ulama-ulama sepakat sama nilainya. Sebagian yang lain mengatakan tidak, itu hanya pengkhususan Masjidil Haram, artinya di lingkungan masjid. Dan apabila sholatnya masih nyambung, masih dapat pengali 100.000 kali lipat. Misalkan itu sholat isya sudah dimulai di Masjidil Haram, kita terlambat tidak mungkin masuk, mau tidak mau terus nyambung sampai keluar masjid, sampai ke jalan-jalan, sampai di ujung sekian kilometer, tapi masih nyambung, meskipun sholat di ujung sekalipun pahalanya 100.000 kali lipat karena masih nyambung. Sebagian yang lain tidak perlu nyambung pun, di mana tanah haram di situ kita sholat, kita beramal, pengalinya 100.000 kali lipat. Inilah yang menjadikan motivasi banyak orang ke tanah haram, ke tanah suci, untuk mendongkrak amal-amal soleh mereka sehingga mendapatkan pahala yang banyak luar biasa. Moga-moga bisa ke sana semua, amin. Maka memang ada tempat-tempat yang Allah siapkan untuk mendongkrak pahala dan sudah otomatis menggugurkan dosa. Inilah kasih sayang Allah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap beramal dikasih minimal 2 sekaligus. Saya ulangi, umat akhir zaman, umat Rasulullah, setiap beramal soleh maka mendapatkan minimal 2 keuntungan sekaligus. Pertama, Allah akan beri pahala, dan saat itu juga Allah gugurkan dosa. Jadi pertama dapat pahala, kedua digugurkan dosa. Masya Allah, enak sekali. Jadi setiap kita beramal soleh, Allah beri pahala, Allah gugurkan dosa. Kita sholat dapat pahala, jika sendirian ya 1 derajat, jika berjamaah 27 derajat, dan masing-masing 1 derajat, 27 derajat, di hari biasa dikalikan 10 kali lipat. Di bulan-bulan yang tidak biasa seperti Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram atau Ramadan, pengalinya bukan lagi 10 tapi minimal 100 kali lipat. Ada yang mengatakan 20 kali lipat. Intinya lebih banyak dari hari biasanya. Maka betapa luar biasa Allah memberikan kasih sayang kepada umat akhir zaman. Maka setiap amal soleh Allah berikan pahala, Allah gugurkan dosa. Saat kita sholat dapat pahala, saat itu juga digugurkan dosa. Kita wudhu dapat pahala, gugur dosa. Itu amal soleh. Maka orang-orang yang menginginkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, maka perbanyaklah untuk menghidupkan sunnah, sehingga insya Allah amal-amal berbuah pahala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, selain Allah memiliki tempat-tempat istimewa, Allah memiliki bulan-bulan istimewa. Bulan istimewa, tempat istimewa, jika beramal di dalamnya Allah lipat gandakan pahala lebih besar
dan Allah gugurkan dosa-dosanya juga lebih banyak. Akan tetapi ada ancaman, barang siapa yang melakukan kemaksiatan, kezaliman di bulan haram ini, maka dosanya berlipat-lipat, berlipat ganda. Pahalanya berlipat ganda, dosanya juga berlipat ganda. Maka 4 bulan haram ini diminta kita untuk tidak melakukan dosa, untuk tidak melakukan maksiat, supaya termotivasi lebih banyak melakukan amal saleh. Perhatikan, barang siapa yang tidak bermaksiat, tidak maksiat loh. Ya kayak seperti ini kan lagi duduk, lagi maksiat enggak? Enggak, dapat pahala. Selama tidak melakukan maksiat sudah dapat pahala. Bisa difahami? Contoh jika ini garis, bayangkan ini garis. Orang melakukan maksiat berarti di bawah, orang melakukan amal soleh berarti di atas. Bisa difahami? Orang yang melakukan maksiat dosa maka berlipat ganda dosanya. Orang yang melakukan amal soleh maka dilipat gandakan pahalanya. Nah, orang berada di tengah-tengah, tidak beramal soleh, tidak berbuat maksiat, maka dia tetap mendapatkan pahala. Enak enggak? Enggak beramal soleh, enggak melakukan maksiat. Halo, tidak beramal, enggak maksiat, dapatnya apa? Pahala. Kalau tadi berada di atas garis beramal soleh, dapat pahala. Di bawah garis dapat dosa. Di garis orang amal, orang maksiat, dapatnya apa? Pahala. Kondisi apa orang tidak beramal, tidak berdosa? Tidur. Wis turu wae. Orang tidur itu kan enggak beramal soleh, dia tidak ngapa-ngapain. Karena dia tidak beramal soleh, tidak dapat pahala. Dan ternyata dia tidak berlakukan maksiat, wong turu, maka dapat pahala. Maka pilih mana? Maksiat apa tidur? Tidur. Pilih tidur apa amal soleh? Amal soleh. Nah, kalau dihadapkan dua pilihan, ibu-ibu bangun malam sholat tahajud, amal soleh enggak? Amal soleh. Atau tidur saja ngeloni suami, lo turu lo. Pilih mana? Bangun sholat tahajud atau ngeloni suami? Dua-duanya. Aku seneng ini. Oh, sama-sama besar pahalanya. Maka kalau mampu kerjakan dua-duanya. Tapi kalau kondisinya suruh milih, maka milih sing enak wae, ya turu. Tidur mendampingi istrinya, suaminya, itu jauh lebih besar pahalanya. Ibu sholat duha atau nemeni suami sarapan. Mas, sarapan dewe ya, aku tak duha. Maka lebih besar mana mendampingi suami sarapan dengan kita sholat duha? Mendampingi suami itu jauh lebih besar pahalanya dibandingkan sholat duha. Kenapa? Karena kedudukan wajib lebih tinggi nilainya dibandingkan yang sunnah. Taat sama suami, menyenangkan suami, bertanggung jawab kepada istri, menafkahi lahir batinnya, itu kewajiban, pahalanya di atas sunnah. Meskipun itu tahajud, meskipun itu duha, ataupun sedekah sebanyak apapun. Pilih wajib apa sunnah? Wajib. Dan yang wajib itu banyak, enak-enak lagi. Ngajak istri belanja Pak, wajib. Enggak sunnah. Menyenangkan istri itu termasuk memberi nafkah batin.
Mosok istri dikei kok cuma duit wae. Materi saja. Sandangnya oke, pangannya oke, papannya oke, tapi hatinya tidak pernah dikasih nafkah. Ya itu nggak komplit, karena nafkah itu ya lahir ya batin. Pulang kerja sambil kita ngopi atau minum apa kesukaannya lah, teh anget sambil makan apa, ngerungok ke istri cerita, wah itu pahalanya luar biasa. Dan itu nafkah batin. Wis rungokke wae rakyat karo ngantuk-ngantuk. Menyenangkan hati istri itu pahala. Jelas ya? Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka saat kita berada di atas beramal soleh, beruntung kita, pahalanya lebih besar. Kalaupun kita tidak lagi beramal, sedang mungkin santai-santai saja, jangan lakukan apa? Maksiat, jangan melakukan dosa. Maka perbanyaklah pahala, terutama di tanah haram dan terutama di bulan haram. Karena tanah haram, bulan haram adalah dua tempat dan waktu yang bisa mendongkrak pahala. Maka alhamdulillah kita masih berada di bulan Dzulqa'dah, bulan yang juga mendongkrak pahala. Maka hari ini insya Allah pengajiannya pahalanya besar, luar biasa, alhamdulillah. Terus amalan apa saja khusus untuk yang bulan Dzulhijjah, karena sepekan lagi kita masuk di bulan ini. Jangan sampai disia-siakan lewat begitu saja. Maka yang pertama amalan khusus yang bisa dilakukan adalah puasa. Bulan Dzulhijjah perbanyak puasa. Khususnya puasa di tanggal 1 sampai 9. Puasa tanggal 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah. Dasarnya apa? Karena ulama sepakat 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah 10 hari terbaik di sepanjang waktu atau sepanjang tahun. Jika Allah punya 365 hari, maka 10 hari pertama Dzulhijjah itu terbaik di antara semua hari-hari yang lain. Allah sudah bersumpah, wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi hari yang 10. Jadi hari 10 ini yang dimaksud apa? Apakah 10 hari Ramadan atau 10 hari Dzulhijjah? Dan ulama-ulama tafsir sepakat sumpah ini berlaku untuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Terus lebih baik mana dengan 10 hari terakhir Ramadan? Maka ulama sudah menyampaikan jika itu siang hari, maka 10 hari pertama Dzulhijjah itu yang terbaik. Jika malam hari, 10 hari terakhir Ramadan itu yang terbaik. Saya ulangi, ada 10 hari bulan Dzulhijjah, ada 10 hari terakhir Ramadan yang biasanya pada iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Nah, lebih baik mana 10 hari Dzulhijjah dengan 10 hari Ramadan terakhir ini? Maka jika siang itu lebih baik yang Dzulhijjah, jika malam lebih baik yang Ramadan. Kenapa? Karena di malam-malam ini ada waktu yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar, yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Hanya malam, siangnya tidak. Maka disepakati ulama 10 hari terakhir Ramadan kita berburu Lailatul Qadar, disitulah malam-malam yang terbaik.
nilainya lebih tinggi dibanding siang harinya. Nah, kalau Dzulhijjah siangnya yang lebih utama dibanding malamnya. Maka nanti di bulan Dzulhijjah di siang hari perbanyak amal soleh nek iso jor-joran, istilahnya begitu. Maka kalau kita mau sedekah, sedekahnya siang apa malam? Siang. Maka kalau melayani suami lebih baik malam apa siang? Oh, siang, pahalanya lebih besar gitu loh, Bu. Gimana? Oh, no. Maka bapak-bapak menyenangkan istri gitu, Pak. Ngajak belanja aja bengi siang, mana pahalanya lebih besar. Pokoknya awan siang lebih besar. Maka 10 hari pertama Dzulhijjah ini istimewa, dilakukan apa? Amal soleh yang istimewa. Pertama puasa dari tanggal 1 hingga 9, berurutan 1, 2, 3, 4, 9 jebret. Kenapa? Siangnya ini istimewa. Nah, kalau tidak mampu 9, 2 hari saja, 8, 9. Maka disebut hari Tarwiyah tanggal 8, hari Arafah tanggal 9. Maka disebut puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Bagi yang tidak berhaji disunahkan puasa Tarwiyah dan Arafah. Nah, kalau kita tidak mampu 2 hari, ya sudah sehari saja tanggal 9-nya. Tanggal 9 Arafah disebut puasa Arafah. Pahalanya diampuni dosanya, digugurkan dosanya 2 tahun sekaligus. Setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Alhamdulillah, puasa setino tapi pahalane bisa menggugurkan dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Masya Allah. Maka mulai dari sekarang berniat untuk puasa. Aku niat poso. Ladalala pas hari hane kok bocor datang bulan tetap dapat pahala. Enak toh? Sing penting wis niat. Bapak-bapak gitu juga, wis niat sih, wis ngerti ilmune, aku sesuk poso, wis ngajak bojone, mah sesuk pas Dzulhijjah poso ya, mulai tanggal 1. Oke. Nah, delalah malah loro mlebu rumah sakit diopnam, ya wis rak sida poso, tetep apa? Dapat pahala karena sudah apa? Niat. Karena kalau sehat insya Allah puasa. Kalau lagi nggak datang bulan, insya Allah puasa. Maka niat itu penting. Dan tanggal 9 Dzulhijjah atau 9 ini disebut hari Arafah, adalah hari di mana Allah paling banyak menghapuskan dosa. Allah punya 365 hari dalam setahun. Hari Arafah, 1 hari ini sangat istimewa. Kata Nabi, tidak ada hari di mana Allah paling banyak menggugurkan dosa kecuali hari Arafah. Maka beruntunglah di tanggal 9 kita puasa Arafah, perbanyak amal soleh, maka betapa banyak Allah gugurkan dosa-dosa kita. Masya Allah. Maka keutamaan puasa Arafah ya memang itu, diampuni dosanya jauh lebih banyak setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Kalau Ramadan sebulan penuh, Allah ampuni dosa setahun yang lalu. Lah ini puasa cuma sehari, Allah ampuni dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Oh, ini kan istimewa. Urung lakoke dosa wis di sepuro. Alhamdulillah. Maka tanggal 9 itu hari yang sangat-sangat istimewa.
Maka para jamaah haji kalau saat ada posisi di Arafah itu selesai khutbah memperbanyak doa di Arafah sampai tenggelamnya matahari. Doa yang panjang, doa yang banyak, minta kebaikan dunia dan akhirat. Tapi orang Indonesia itu jarang banyak bisa berdoa panjang. Doanya yo sauplik, pendek. Kalau di tempat yang lain, di negara lain atau di mungkin ya jamaah lain sampai berdoa itu lama sekali. Indonesia saput jagat wis cukup. Pergi apa meneh ya tunggone bingung. Padahal doa itu sangat banyak. Ada yang matsur dari Nabi, bisa juga bikinan sendiri. Yang penting minta kebaikan dunia dan akhirat sudah. Maka jamaah kita berusaha untuk menghafal doa-doa. Ini yang pertama, puasa sunnah tanggal 1 sampai 9. Moga-moga bisa mengerjakannya. Kalau tidak salah tanggal 1 Dzulhijjah itu mulai tanggal 7 Juni. Engkau kalender dilingkari atau disilang, ditandai tanggal 7 sebagai 1 Dzulhijjah. Karena sudah ada yang mengumumkan dari Muhammadiyah bahwa hari raya Idul Adha jatuh tanggal 17 Juni, hari Senin. Kalau mau ikut yang Muhammadiyah, maka tanggal 7 sudah mulai puasa. Kalau mau menunggu pemerintah, ya monggo, gak masalah. Moga-moga lebarane bareng. Nek ora bareng, ya wis biasa. Sing paling seneng tukang jagal. Karena lebih banyak waktu untuk motong. Nah kalau lebaran bareng maka hanya 4 hari motong. Hari tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha, dan 3 hari tasyrik, 11, 12, 13. Hanek bodone beda kan nambah siji. Sekali potong untuk pirang juta lah, sapi kan 1, sekian. Wah, seneng tukang jagal. Panitia lempoh ping 5 ping. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka mulai tanggal 1 sudah puasa. Besok berarti tanggal 7 Juni kok dilingkari. Amalan yang kedua di bulan Dzulhijjah, dan ini istimewa, yaitu memotong hewan kurban. Selepas sholat Id disunahkan potong hewan kurban. Bagi yang dilapangkan rezekinya, diberi harta oleh Allah Ta'ala di waktu itu, jadi di tanggal 10 atau 11, 12, 13 hari raya tasyrik, kok dikasih Allah harta, uang, mampu beli kambing kah, sapi kah, onta kah, maka sangat-sangat dianjurkan untuk korban. Dan ada ancaman dari Nabi, jika di tanggal tersebut punya harta kok enggak kurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Bahasa gampangnya, kowe ora golonganku, aja melu-melu nyedak. Ini ancaman bagi yang punya kelebihan harta, bisa beli di tanggal tersebut. Jelas beda dengan sekarang. Sekarang aku duit, tapi kan iki jek tak nggo. Itu belum dapat ancaman. Paham? Ancamannya adalah saat nanti di tanggal ini kok ono duit ora tuku. Paham? Kok enggak kurban. Nah itu baru diancam. Jadi bukan sekarang ancamannya, tapi nanti di saat tanggal-tanggal ini kok enggak berkorban. Maka mulai dari sekarang niatkan mau
korban. Insya Allah siapa yang mau Allah mampukan. Saya ulangi, siapa yang mau Allah akan mampukan. Karena kuncinya mau dulu. Nanti pulang tanya sama suami istri, besok korban apa Pak? Pilih sapi apa wedhus? Langsung kei pilihan, milih sapi apa wedhus. Ojo Pak sesuk korban ora. Oh mesti jawabannya ora. Langsung Pak sesuk kewe korban sapi apa wedhus. Oh no, langsung pilihannya mung kuwi tok. Ya wis wedhus. Ya wis sapi patungan karo liyane. Maka jika ada pertanyaan itu kita disuruh mikir, kemudian bergejolak hati, punya niatan, sehingga Allah akan lapangkan rezeki. Karena penyembelihan korban itu tidak ada kecuali di bulan Dzulhijjah. Tidak ada motong korban di bulan Ramadan, nggak ada. Hanya ada di bulan Dzulhijjah. Dan pahalanya luar biasa. Setiap rambutnya, bulunya itu menggugurkan dosa. Maaf, Allah gugurkan dosa sebanyak rambut atau bulu di tubuh binatang tersebut. Jadi kalau bulunya kambing ada 1 juta, ya berarti 1 juta dosa Allah gugurkan. Kalau bulunya sapi ada 5 juta rambut, ya berarti 5 juta dosa kesalahan Allah gugurkan. Jadi Allah gugurkan dosa-dosa sebanyak rambut di kulit mereka. Sebagaimana orang yang tahallul selepas ibadah umrah atau haji, selepas tawaf sa'i tahallul, maka bagi yang laki-laki disunahkan untuk gundul. Sebanyak rambut yang gugur, sebanyak itu pula Allah gugurkan dosanya. Jadi gugur dosa sebanyak rambut. Maka beruntung sing rambutnya gondrong, rambutnya akeh. Lan sing rodok botak rambutnya sithik terus piye? Maka orang-orang Indonesia seneng gundul. Kalau sudah selesai sa'i, pulang-pulang sampai Indonesia pelontos. Tapi negara lain ada yang enggak, mereka enggak mau gundul. Padahal orang yang gundul itu didoakan 3 kali sama Nabi. Yang tidak gundul cuman dipotong sedikit, nah itu didoakan sekali sama Nabi. Maka keberkahan paling banyak ya orang yang gundul, berlaku buat laki-laki. Ibu-ibu nggak boleh gundul lah, sunnahnya kan pelontos, bojone balik-balik malah koyok manekin kan repot. Anake pas cilik ditinggal umroh, ibuke balik buka jilbab, ana memedi, malah bingung nangis ra karo-karuan. Perempuan tidak boleh, hanya diambil 1 ruas jari aja ujungnya, itu yang dicukur atau dipotong, tidak gundul ya. Itu hanya khusus bagi laki-laki. Meskipun demikian tetap mendapatkan pahala yang sama, ya, digugurkan dosa sebanyak rambut yang ada kita. Makanya sebagaimana hewan binatang korban ini, Allah gugurkan dosa sebanyak rambut yang menempel di kulit-kulit tersebut. Bukan berarti sesuk nek golek sapi golek sing wulune akeh. Allah, weli ngitung piye ya. Lah nek ngono aja tuku wedhus sing brodol, nek iso sing rembiak-rembiak. Ya ndak begitu. Semua binatang itu pasti punya rambut. Ono sing kandel, ono sing tipis. Jelas itu semua ada. Kan nggak mungkin orang jual kambing ada tulisan jual kambing korban. Yang kambing seharga 2 juta, rambutnya cuman 100.000, kan nggak ada. Yang kedua, kambing atau sapi onta ini kelak di hari kiamat menjadi tunggangan saat melintasi sirat. Maka orang yang korban insya Allah tidak akan berjalan di atas sirat dengan telapak kakinya,
Tapi mereka naik kendaraan. Dan kendaraan itu salah satunya hewan yang telah dikorbankan. Karena kendaraan yang utama apa? Masih ingat pelajaran dulu? Yaitu buraq. Siapa yang amalnya bagus, mereka masuk surga tanpa hisab, masuk surga dengan kecepatan kilat, itu naiknya buraq. Lah yang selain itu ya naiknya hewan ini, tunggangan-tunggangan ini. Seperti apa bentuknya jelas beda dengan dunia. Podo-podo weduse ya beda. Masa wedhus semono tumpaki dhewe ambrol. Jelas beda. Makanya hewan-hewan ini besok akan menjadi tunggangan sehingga tidak perlu kakinya itu menapak di sirat. Karena sirat itu penuh dengan duri-duri yang tajam terbuat dari besi. Mesti berdarah-darah. Terus yang ketiga, binatang itu besok di hari kiamat dagingnya, tulangnya, kulitnya akan datang menjadi tebusan. Maksudnya tebusan apa? Menjadi tebusan dari dosanya. Jadi kalau punya dosa, dosanya itu ditebus. Gampangnya kalau punya dosa bisa dibayar, dibarter. Dosane semene. Wah, kowe duwe apa? Duwe daging, duwe kulit, duwe tulang dari hewan korban dulu, ditimbang. Wah, oke, bobotnya segini, dosanya segini yang dihilangkan. Nah, itu loh yang dimaksud dengan tebusan. Jadi besok kulitnya, dagingnya, tulang-tulangnya itu bisa menjadi tebusan dari dosa-dosanya. Dan ini istimewa. Maka Bapak Ibu termotivasilah untuk apa? Berkorban. Rak ketang yo patungan opo kambing siji. Dan kata Nabi yang terbaik adalah yang berkorban dengan binatang yang terbaik. Binatang terbaik itu identik dengan harga yang mahal. Akan tetapi pahala itu disesuaikan dengan kapasitas. Memang nek duwe duit 5 juta iso nggo tuku wedhus ya wedhuse sing gede. Supaya nilai pahalanya bagus. Ojo nganti duwe duit 5 juta kudune iso tuku wedhus 5 juta malah ditukokke kambing kacangan sing 2 juta. Selisihnya kan 3 juta. Lah ini pahalanya sithik. Meskipun tetap korban, tapi kambing nggak terbaik. Karena wong duitnya cukup kok. Kudune tukoke sing 4 juta, 5 juta, iki sing terbaik. Karena kapasitas uangnya cukup. Lah ada si fulan yang dia punya uang 2,5 juta tok. Nggak mungkin dia bisa beli kambing terbaik yang harga 6 juta. Wong duwe-duwite 2,5. Untuk kambing kacangan itu pahalanya besar maksimal karena duwene duwe semono untuk kambing ya sing ukurane semono itu yang terbaik. Bisa dipahami ya? Jadi besok kalau kita dikasih harta cukup go apa iki? Go wedhus apa go? Go wedhus sing ukuran piro ya, gitu. Maksimalkan karena pahalanya luar biasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, moga-moga dimampukan Allah untuk bisa korban. Ya kalau nggak mampu kambing, sapi atau entah minimal pitik, gitu. Nyembelih ayam. Dan sepakat itu para ulama, bahkan di zaman Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu an, setiap Idul Adha selesai sholat mesti nyembelih raketang pitik atau unggas. Tetap ada yang harus disembelih ya gitu ibu-ibu. Makanya sesuk nek wis ngomong karo bojone, waduh duwite ra ono mah nggo tuku wedhus karo sapi. Ya wis Pak, nek nggo tuku pitik cukup ra? Oh cukup ya wis toh sesuk nyembelih pitik. Dalam rangka apa? Syiar. Dan itu dapat pahala. Dan sepakat sebagian ulama itu termasuk sunnah. Tapi tidak boleh PTE gawe ning panitia. Jagal minta tolong ini sekalian, wah menyalahi gawat iki. Maksudnya ya sembelih dhewe, bukan bareng panitia.
Iya, alasannya ono sing ra doyan wedhus karo kambing. Ya iki pitik wae. Engko bar kuwi rata-rata pitik. Malah saya tahun depan wis ra ono wedhus sapi, pitik kabeh. Walah. Ya tidak begitu. Ya, maka Bapak Ibu ayo bersama-sama niatkan untuk korban. Ya, pahalanya istimewa. Dan biasa orang yang sudah korban, insya Allah tahun berikutnya juga korban. Karena Allah akan lapangkan rezeki, buh piye carane mesti ono dalane. Orang itu kalau sudah umroh, mesti iso umroh berkali-kali. Wong nek wis iso korban, sesuk iso korban berkali-kali. Tenin aku ora ngomong tenan. Saking benernya apa yang disabdakan Nabi. Karena orang yang berinfak di jalan Allah, Allah akan ganti berkali-kali lipat. Jadi jalan Allah itu untuk apa? Ya untuk ibadah. Orang berangkat haji, berangkat umroh, mesti balik iki luweh sugih dari sebelumnya, lebih kaya dari sebelumnya. Karena memang pahalanya salah satunya menghilangkan kefakiran. Bahkan biaya haji umrohnya diganti sama Allah Ta'ala. Gampangane kowe iki tak undang ning tanah haram, ning tulung yo kowe bayar sik. Mbuh pesawate, mbuh hotele, mbuh akomodasine bayar sik. Engko nek wis tekan tak balekke duitmu, tak tambahi saakeh-akeh. Itu janji Allah. Dan itu hadis sahih dari riwayat Baihaqi. Maka orang yang berangkat haji umroh biayanya diganti sama Allah. Lah nek wis jelas kita orang yang cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, bahkan membenarkan sabda ini, ya wis rasa kakean mikir, rasa hitung-hitungan, wong kok dibalekke Allah, bahkan diganti berkali-kali lipat. Maka kalau seperti itu berkorbanlah dengan yang terbaik harganya. Maka umroh haji juga sama, berikan yang terbaik, Allah akan ganti kok. Nah kalau kita memberikannya minimal ya, katakan kelasnya itu kelas VVIP, ya Allah gantinya ya kelas VVIP. Nah kelasnya bisnis, ya Allah gantinya kelas bisnis. Lah kalau dia kelasnya ekonomi, ya gantinya kelas ekonomi, seperti itu. Maka kalau ada orang kok hitung-hitungan sama Allah dalam ibadah, ayo wis Allah juga hitung-hitungan, paham? Makanya jangan banyak transaksi yang membuat kita seakan-akan Allah itu enggak kaya gitu loh. Padahal Allah mampu, Allah dan enggak butuh kok sama kita. Monggo Bapak Ibu, ya besok niatkan kurban dari sekarang, karena pahalanya luar biasa. Nah, ibadah yang lain, amalan khusus yang lain di bulan Dzulhijjah, selesai puasa, kemudian sholat id, potong kurban. Berikutnya ibadah yang tidak ada kecuali di bulan Dzulhijjah, yaitu haji. Karena haji ini tidak bisa sepanjang waktu, tidak bisa sepanjang tahun, karena ada hari-hari yang khusus. Maka haji hanya boleh dan bisa dilakukan di bulan Dzulhijjah. Dan tidak seluruh hari-hari di Dzulhijjah, dimulai tanggal 8, 9 sampai tanggal 13, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi haji itu kurang lebih 6 hari. Dari tanggal 8 tarwiyah hingga tasyrik 13. Ini kalau diperes lagi sebetulnya hanya cuman 4 hari, puncaknya di Arafah, kemudian hari raya Adha tanggal 10, dan 2 hari tasyrik untuk lemparan jumrah dan haji wada, selesai. Yes, maksimal kurang lebih 6 hari saja. Jadi hajiku pun cuma 6 dino. Lah kok haji sampai 40 hari, 30 hari, itu kan paket. Ada acara
berangkat di Madinah, ibadah di sana, city tour dan seterusnya. Ada juga di Mekah, acara ibadah dan juga city tour di sana. Tapi puncak ibadahnya mung cuman 6 dino. Jelas ya? Nah, kalau umroh sepanjang tahun, sepanjang waktu, tidak dibatasi hari atau bulan tertentu, boleh bebas kapan saja yang namanya umrah. Dan Rasulullah selama hidupnya melakukan umrah 4 kali, haji sekali. Umrah 3 kali di bulan Dzulqa'dah. Setiap Dzulqa'dah Rasulullah umrah. Nah, yang terakhir umrah plus haji sekaligus bulan Dzulhijjah. Jadi 3 kali di Dzulqa'dah, 1 kali di bulan Dzulhijjah. Umrah plus haji. Karena setelah itu Rasulullah meninggal. Maka ini menunjukkan bahwa yang tidak bisa haji ya umrah. Bahkan Rasulullah umrah dulu sebelum haji. Jadi jangan sampai punya pikiran, piye to wong haji durung kok umrah. Apalagi punya pemikiran, loh haji wajib, umrah kan sunnah. Salah semua. Haji dan umrah nilainya sama-sama wajib. Yang mampu duluan yang mana silahkan. Karena kondisinya masalah waktu. Nek haji ya kudu Dzulhijjah, nek umrah sak wayah-wayah. Maka dhisik sing iso ki umrah ya umrah. Hukumnya wajib kok. Lah pas delala bulan Dzulhijjah mau tiba, iso haji ya haji. Hanya saja karena ada aturan regulasi tiap negara berbeda yang membuat haji kita menunggu begitu lama. Zaman dulu nggak ada yang namanya kuota, nggak ada yang namanya daftar tunggu. Zaman mbah-mbah kita nggak ada begitu, duit-duit mangkat, naik kapal lagi 3 bulan perjalanan. Bayangkan tuh 3 bulan. Itu luar biasa pengorbanan mereka. Nah sekarang karena ada aturan di Indonesia minimal 12 tahun boleh daftar haji untuk dapat porsi tunggu. Misalkan anak jenengan umur 12 tahun didaftar ke haji Jawa Tengah, nunggu berapa lama? 30 tahun. Kurang lebih loh ya. Rata-rata nunggu 30 tahun untuk Jawa Tengah. Berarti ini anak dhewe 12 tahun wis daftar, ditambah 30 tahun yang kok umur 42 wis iso mangkat. Jelas. Lah nek sing umure 50 saiki daftar ya tambah 30, engko umur 80 baru mangkat. Nek jek urip. Dan yang mengejutkan itu Malaysia. Seluruh negeri Malaysia kalau daftar umroh, daftar tunggunya berapa lama? 149 tahun. Daftar tunggunya. Jadi jenengan warga Malaysia, daftar umroh, daftar haji. Saya dapat berangkat kapan? Nunggu 149 tahun baru berangkat. Ya. Tangelamun selak apa? Mati. Karena Malaysia itu setiap bayi yang lahir sudah boleh daftar. Kalau Indonesia umur piro? 12. Kalau dibolehkan sejak bayi, ya mesti sampai sekian tahun nunggunya. Coba kalau sejak bayi boleh daftar. Oh, Jawa Tengah orang nunggu 30, iso karuan 70 tahun baru kita mangkat. Lalu mati. Dan ini yang terjadi di Malaysia. Bayi-bayi sudah didaftarkan. Saking banyaknya bayi-bayi yang daftarkan, otomatis daftar tunggunya semakin lama. Kenapa bisa lama? Karena ada aturan kuota 10% dari jumlah penduduk negara. Jika penduduk Indonesia 240 juta,
maka kuotanya 240.000. Jelas. Lah Malaysia negaranya sedikit, ya jatahe sithik. Tapi warganya sejak bayi wis daftar. Sing daftar akeh kuotane sithik yo nunggune ratusan tahun. Walah, kapan mangkat? Inilah aturan yang dibikin manusia malah membingungkan, menyusahkan. Tapi ya sudahlah. Makanya banyak sekali yang mereka tidak bisa haji karena kelamaan, ya sudah umroh dulu. Karena sama-sama apa tadi? Wajib, dan pahalanya apalagi di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, istimewa. Nanti setelah Dzulhijjah, Muharram, istimewa. Wis bulan-bulan ini berlipat ganda pahalanya, apalagi di tanah suci yang juga berlipat ganda pahalanya. Siapa yang mau Allah mampukan. Bagi yang sudah daftar haji, ya sudah ditunggu saja. Ojo dicikuk duite. Seandainya mati, burung sempat haji, tetap into pahala haji. Dan insya Allah diganti anak kita. Sebagaimana teman kami, ibunya meninggal, dan ini harus sudah berangkat haji, mau ndak mau diganti siapa? Ahli warisnya. Ahli warisnya iki janjane ora niat haji, urung duwe niat. Wong ijek enom, tapi dipaksa Allah untuk ke sana menjadi tamunya, menemani bapaknya yang sudah tua karena ibunya meninggal. Atau mungkin kemarin yang di Kendal teman kami juga, bapaknya meninggal, dia mendampingi ibunya. Ini beruntung sekali. Maka yang sudah daftar haji ojo dicikuk duite. Sing urung daftar haji ya wis daftar umroh sik wae. Sing penting kewajibannya sudah terpenuhi, rukun Islam istimewa. Kalau ada yang mau ikut program kami yang kemarin, ya monggo saja. Cuman bayar berapa? 5 juta. Mulai besok 1 Dzulhijjah sudah naik 7,5 juta. Mau naik kayak enggak kayak, ingat hadis tadi, Allah akan apa? Ganti biayanya. Berangkat 2025. Monggo ibu-ibu dan bapak, kalau ada yang punya uang, kalau sebelum tanggal 1 Dzulhijjah, tanggal 7 besok, hanya 5 juta. Tapi kalau sudah lewat tanggal 7, 7,5 juta. Berangkat tahun 2025. Monggo segera oyak-oyakan. Lah daripada uang embuh kok malah nyantol ning ngendi, mendingan siapkan untuk ibadah. Nah, selama kita sudah daftar menunggu, itu sudah berpahala. Lah kok nunggu terus mati? Tetap sempurna pahala. Masya Allah. Sama dengan porsi haji, nek meninggal gimana Pak Ustadz? Boleh diganti ahli warisnya. Wis bayar 5 juta, 7,5 juta meninggal, boleh ganti siapa saja. Enak loh. Pahalanya luar biasa. Maka ayo ibu-ibu dan bapak punya cita-cita sempurna rukun Islam, ibadah haji dan umrah. Moga-moga dimampukan semua. Amin ya Allah. Lapangkan rezeki kami ya Allah. Berikan harta yang banyak, berkah halal berlimpah ya Allah. Agar kami bisa menyempurnakan rukun Islam, menunaikan ibadah haji dan umrah ke Baitullah. Amin Allahumma amin ya Allah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, 3 amalan inilah yang utama di bulan Dzulhijjah. Puasa, berkorban, dan ibadah haji. Dan ibadah haji ini rangkaian ibadah yang benar-benar ibadah fisik, ibadah mental, jiwa raga, luar biasa. Dan taruhannya nyawa. Sehingga pahala haji tidak ada kecuali surga. Bagi mereka yang hajinya mabrur, surgalah tempatnya. Istimewa itu.
Makanya orang-orang banyak yang berebutan untuk bisa menunaikan haji. Bahkan lewat jalur apa saja. Ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Ada yang harganya mahal, ada yang harganya relatif murah. Ya semua banyak cara. Sing penting niat ibadah. Bukan niat untuk main-main di sana. Apalagi hanya cuman selfie-selfie ya, eman-eman. Maka moga-moga kita semua bisa menunaikan semua keutamaan di bulan Dzulhijjah. Amin. Allahumma amin. Dan selain 3 hal ini, baik itu umroh atau haji, baik itu korban, baik itu puasa, tetap perbanyak amal soleh yang lainnya. Setidaknya 3 kondisi amal soleh yang kita tingkatkan. Pertama ibadahnya, yang kedua muamalahnya, yang ketiga akhlaknya. Jadi di sepanjang bulan-bulan haram ini dijaga, ditingkatkan amal-amal soleh di ibadah kita, di muamalah kita, di akhlakul karimah kita. Maka siapa yang ibadahnya baik, muamalahnya baik, akhlaknya baik, pahalanya berlimpah ruah. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Karena waktu-waktu ini hanya ada setahun sekali. Muka-muka Allah panjangkan umur, muka-muka Allah berkahi usia, muka-muka Allah jadikan kita istiqomah di jalannya. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum, muka-muka berkah manfaat. Siapa yang mau bertanya dipersilahkan. Bismillah. Ada pertanyaan 2 sih, Tat. Yang pertama itu soal kurban itu kan untuk kambing yang bisa diatasnamakan 1 orang atau 5 orang dan sapi berapa orang gitu tuh hukumnya gimana? Dan yang kedua itu kalau misal kita masih ada beban angsuran rumah, itu lebih wajib yang mana? Kurban atau bayar utang? Ya, makasih. Makasih, Tat. Terima kasih. Yang pertama tentang kurban. Untuk onta ataupun sapi ataupun kambing lebih baik diangkat sendiri. Kita punya harta 30 juta, itu kok ke sapi dewe wae rasa patungan. Wong memang duit akeh. Masa sekelas Pak Jokowi kok patungan, ya kan lucu. Jelas ya, nggak mungkin. Karena hakikatnya kurban itu ya 1 orang 1 hewan. Atau 1 orang bisa lebih dari 1 hewan. Boleh nggak kita kurban 1 orang 10 kambing? Boleh? Ya boleh banget. Wong minimal 1, maksimal tak terbatas. Mau kurban 1000 ekor kambing pun nggak masalah. Dan Rasulullah sudah menyampaikan siapa yang dia korban 1 sapi maka senilai berkorban 70 kambing. Masya Allah. Korban 1 ekor sapi nilainya sama dengan 70 ekor kambing. Siapa yang nyembelih atau korban 7 kambing maka senilai korban 70 kambing. Jadi dikalikan 10. Nah jika tidak mampu korban sendiri maka patungan atau diangkat bersama. Untuk onta maksimal 7 orang. Saya ulangi, maksimal 7 orang. Sapi maksimal 7 orang. Jadi kalau sapi itu diangkat berdua kakak adik boleh enggak? Ya boleh sekali. Wong dhewean wae itu diangkat berdua boleh, bertiga boleh, maksimal 7. Wis entuk 7, aku melu entuk ora iso. Yang 8 enggak boleh. Jelas? Diutamakan diangkat bareng-bareng dengan siapa? Keluarga kerabat. Itu diutamakan. Kakak, adik, ipar, om, bule, tante, sopo wis, kerabat, harusnya begitu. Tapi sekarang kan enggak, modelnya RT. Wis ora RT meneh ning nggonku malah perdawis kok.
Dawis A flamboyan 1 sapi, dawis mawar 1 sapi, diangkat wong 7 sing ning dawis itu. Itu luar biasa. Jadi utamanya 7 itu diangkat keluarga besar. Kalau enggak ya sudah. Karena sekarang keluarga besar ku wis ado-ado. Nek dhisik kan cedak-cedak, wong desa kan tanggane ya sedulur. Nah, sekarang antar tetangga maksimal berapa? 7. Lebih utama mana? Patungan 7 atau 1 ekor kambing? Nek kambing siji tok, ra entuk patungan. Nek sapi wong 7. Lebih baik mana? 1 kambing atau ikut patungan 7 orang? Maka ulama sepakat lebih baik 1 ekor kambing. Nilai pahalanya lebih baik daripada kita patungan. Kecuali 1 sapi ya jelas lebih baik daripada 1 kambing, jelas ya. Akan tetapi hari ini orang itu milih sapinya daripada kambing. Aku enake melu patungan apa melu kambing? Mesti disarankan melu patungan sapi karena engko dagingnya luweh akeh. Maka asasnya yang dipakai asas manfaat. Kowe nek tukune wedhus entuke daging sithik, engko sing menikmati ya sithik. Tapi nek sapi dagingnya akeh, sing menikmati akeh, pahalane iso akeh. Nah itu asasnya begitu. Maka kenapa sekarang trennya masjid musola itu kalau korban lebih banyak sapi. Zaman dulu lebih banyak kambing, sekarang enggak, lebih banyak sapi. Apalagi di perumahan kami di Kini Jaya itu, wah sapi ini tambah akeh tiap tahun. Wedhuse sithik. Karena itu tadi asas manfaat dagingnya luweh akeh. Tapi kalau di sisi keutamaan pahala lebih bagus 1 ekor kambing 1. Tinggal milih mana. Jelas ya? Terus kemudian bagi yang memang sudah niat korban mulai tanggal 1 jangan potong kuku. Jangan cabut bulu-bulu, cukur rambut, nggak boleh. Termasuk sunnah, bukan haram loh ya. Maksudnya, alah aku motong kuku itu orang, yo itu nggak dosa memang, tapi larangan itu jatuhnya kepada makruh, nggak disukai. Rasulullah sudah menganjurkan, disunahkan yang memang niat korban tidak potong kuku, nggak cukur rambut, cabut bulu-bulu sampai hewan ini disembelih. Berarti sembelih baru boleh cukur kumis, potong kuku dan seterusnya. Khusus bagi kepala keluarga atau yang korban ini siapa? Misalkan seorang istri janda, bukan seorang istri ya, janda. Dia korban, maka si janda ini yang tidak potong kuku, nggak cukur-cukur, jelas. Kalau dia istri punya suami atas nama keluarga si A, suami ini, ya suami aja yang nggak potong kuku, jelas. Istri anak boleh cukur, boleh potong kuku, hanya kepalanya saja. Lah ini kepalanya mati ganti bojone ya bojone, jelas. Jadi seperti itu sunnahnya. Terus untuk korban itu atas nama siapa? Ya udah atas nama keluarga si fulan. Ya keluarga Pak Slamet, keluarga Pak Joko, keluarga Pak Bayu, udah gitu. Jangan atas nama tahun iki anak pertama, tahun iki anak kedua, tahun iki enggak begitu. Dan hanya untuk yang masih hidup, ini atas nama almarhum Simbah Buyut. Lah wis waduh. Jadi korban itu untuk yang masih hidup. Mereka keluarga ini semua dapat pahalanya. Yang korban atas nama suami kepala keluarga, istri ya dapat pahala, anak pun dapat pahala. Loh ibu kok tinggal di situ? Dinafkahi oleh anaknya ini, ya dapat pahala, jelas. Saya ulangi, ini keluarga. Ada ibu sudah tua ikut, wis dhewean mesake ya wis bareng karo anake sak omah sak atap. Yang nafkahi sehari-hari siapa yang ngasih makan? Ya anake sing lanang iki lho.
Lan delala ibu iki pensiunan duwe duit iso tuku wedhus dhewe. Anake yo sugih iso tuku sapi. Maka lebih baik mana? Ibuke dhewe, anake dhewe apa bareng? Jawabannya bareng. Ibunya ikut siapa? Ya anaknya tadi. Sudah full pahalanya. Jelas? Nah nek memang duit-duit arep korban kayak kewe tambahan go anake. Nang iku lho tabungane ibu pensiun ra tau dijiko ana 10 jutanya nggo tuku sapi nggo nambah-nambah gitu, paham? Jadi itu istimewanya korban patungan ya. Terus yang berikutnya apa tadi? Lali. Lebih baik mana bayar utang apa korban? Maka jika di hari tasrih dan Idul Adha tanggal 10, 11, 12, 13 ya, duit lan delala duit ini memang cukup gue bayar utang, memang wes jatuh tempo, memang kudu ki gue bayar utang, maka itu yang lebih utama. Ora malah tuku wedhus pamane utang karo wong. Oh kowe iki piye to ki? Utangmu ra mbok bayarna ya malah gue wedhus. Oh, nah itu dosa malah. Jelas. Kecuali kita punya dua alokasi. Dua alokasi itu pertama kita punya uang gue bayar utang iso, gue tuku wedhus iso, itu sudah terbaik. Janjane duit sing keloro ki kanggo bayar utang sasi ngarep, paham? Kan duit alokasi dua nih. Iki gue bayar saiki, bulan saiki, sing iki kanggo bulan ngarep. Wah, tapi iki bulan iki pas korban, maka pakai yang kedua ini tuh beli kambing. Karena Allah kan apa tadi? Ganti. Beda mau nek wis wayahe pilihane wis pilih. Iki jatuh tempo iki lho yo utang se. Jelas. Kenapa bayar hutang hukumnya wajib? Iki mau sunnah. Jelas. Maka bayar utang pahalanya luwih gede daripada nyembelih wedhus. Wedhus hukumnya sunnah kok. Lah bayar utang wajib, aja nganti malah duwe kancane ngerti lho kowe iki piye ta? Utangmu ra bayar malah kowe korban. Wah itu menyakiti, malah menzolimi, tambah dosa. Nah kecuali mau duit nggo bayar kancane iso bar kuwi jek ana turahan nggo tuku iso. Lah sasi ngarep, bismillah. Jelas. Aja nganti dadi wong pelit, mohon maaf pelit itu kayak gini. Aku duit, iki nggo bayar utang. Iki jane iso nggo tuku wedhus, tapi sesuk ngarep piye? Nah nek wis ngono, Allah perhitungan. Bener-bener duit kuwi ra bakal melayu kecuali nggo bayar utang. Atau bisa jadi Allah malah kasih hukuman. Wong kudune kowe iso bayar iki malah kowe dolanan ilang rung iso bayar utang ra situ kambing. Malah rugi besar toh. Makanya kita bisa milih ini. Sama dengan halnya kita umroh, Pak Ustadz kita punya utang, tapi kita belum umroh. Boleh nggak kita punya utang berangkat umroh? Boleh nggak? Halo? Ya tadi utangnya bayar, cek ono duit cukup turah mangkat tuh, ning kono donga. Ya Allah muga-muga utangku ndang lunas, rezekiku lancar, balik blegeduk cepet lunas cepet. Dan itu yang diajarkan para asatid, para ulama, para ustadz. Yang memang mereka itu caranya untuk meminta kepada Allah di tempat-tempat yang mustajab. Di mana tadi utangnya ya beres, ono iso go mangkat umroh. Di sana nanti minta sama Allah. Jos. Makanya termasuk Ustadz Anwar Jufri punya sekolah haji umroh. Kalau kamu punya utang yang banyak, berangkatlah umroh, malah ngono. Kenapa? Di sana minta supaya dimudahkan Allah agar lunas hutangnya lebih. Ya Rabbi lakal kaunu